Kapsul waktu adalah sebuah benda wadah berisi benda-benda sehari-hari yang dikubur atau dipendam dengan tujuan untuk dibuka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti dalam rentang 10, 100 atau bahkan 1000 tahun. Manusia di masa lampau menghimpun benda-benda penting atau bahkan surat-surat bertujuan untuk generasi masa depan. Dan sejak abad ke-19, tradisi pembuatan kapsul waktu ini sudah jadi suatu fenomena yang biasa. Mereka memilih benda-benda unik dan menyimpannya dengan cermat di dalam sebuah kapsul. Lalu beberapa ratus tahun ke depan, generasi baru akan memiliki kesempatan untuk menemukan dan memahami sejarah masa lalu dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Dan berikut adalah beberapa kapsul waktu paling luar biasa yang berhasil ditemukan oleh manusia. Kapsul waktu 1957. Konsep masa depan selalu jadi topik pembicaraan yang menarik, khususnya bagi mereka yang memiliki ketertarikan pada bidang sains. Hal ini terbukti di Massachusetts Institute of Technology atau MIT saat melakukan renovasi sebuah kapsul waktu dari tahun 1957 ditemukan berbentuk kapsul kaca dan berisikan beberapa artefak. Kapsul waktu ini yang berasal dari tahun 1957 sengaja dikubur oleh ilmuwan-ilmuwan MIT pada masa itu. Mereka membuat kapsul waktu dari bahan kaca yang tahan lama, lalu mengisinya dengan buku catatan dan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan teknologi pada tahun 1957. Ada pesan yang tertulis dengan jelas pada kapsul tersebut. Jangan dibuka sebelum tahun 2957, yang terletak di bagian dalam kapsul kaca. Pesan ini menunjukkan bahwa para ilmuwan itu sengaja mendokumentasikan sejarah untuk periode 1000 tahun mendatang. Kapsul waktu Steve Jobs. Setelah menarik rasa ingin tahu orang selama 3 dekade, akhirnya kapsul waktu milik pendiri Apple Steve Jobs ditemukan di Colorado, Amerika Serikat. Penemuan ini dihasilkan oleh tim dari acara National Geographic Channel, Diggers, yang melakukan proses penggalian. Steve Jobs mengubur kapsul tersebut pada tahun 1983, segera setelah International Design Conference di Aspen, Colorado. Kapsul waktu ini memang sempat digali pada tahun 2000, namun dikarenakan perubahan pada landscape area tersebut, kapsul ini dan isinya lenyap. Dan pada tahun 2013, tim Diggers melanjutkan pencarian dengan Harry Teich, seorang arsitek dari basalt dan juga anggota dari grup yang mengubur kapsul itu pada tahun 1983, memimpin penggalian. Michael Darkin, seorang arkeolog dari Diggers, juga berkontribusi besar pada penemuan kapsul waktu ini. Isi kapsul yang sepanjang 13 kaki ini cukup mengejutkan karena berbeda dari perkiraan banyak orang. Isinya meliputi mouse dari komputer Apple pertama, sebuah komputer era pertama Apple bernama Lisa, Rubik Cube, perekam 8 track berisi The Moody Blues, majalah Vogue edisi Juni 1983, dan 6 pack bir Valentine. Steve Jobs saat itu juga sudah meramalkan akan muncul iPad. Dia mengatakan bahwa di masa depan komputer akan ditemukan di rak sepatu dan dijual seharga sekitar $2.500 Amerika Serikat, dan kita akan menemukan cara meletakkannya di sebuah buku. Kapsul waktu 1795. Sebuah kapsul waktu yang telah berumur 2 abad 20 tahun sukses dibongkar, mengejutkan kita dengan serangkaian uang logam, dokumen, dan artefak lainnya yang ditinggalkan oleh para pendiri Amerika Serikat, Samuel Adams dan Paul Reverie. Sejarah Massachusetts sejatinya adalah sejarah Amerika, ungkap William Galvin, sekretaris negara bagian Massachusetts, menjelang pembukaan kapsul bersejarah tersebut. Dia menegaskan bahwa isi kapsul tersebut merupakan simbol harapan besar dari para pendiri bangsa. Sebuah kotak berlapis kuningan berbobot 4,5 kg yang telah berkarat karena usianya diangkat dari pondasi gedung parlemen negara bagian pada tahun 2015. Dengan cermat dan penuh penghormatan, petugas Museum Seni Boston membuka kotak peninggalan sejarah ini di salah satu galeri yang dikelilingi oleh lukisan minyak yang menggambarkan 2 pendiri Amerika Serikat tersebut. Dan yang ditemukan di dalam kotak adalah 2 lusin uang logam, termasuk koin tahun 1652 yang diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Inggris, sebuah medali perunggu yang menggambarkan George Washington, sebuah piring perak buatan Reverie, sebuah dokumen dan koran dari era kolonial. Galvin mengatakan bahwa artefak-artefak ini akan ditampilkan untuk sementara waktu sebelum akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya di bawah pondasi gedung parlemen, dan mungkin akan ditambah dengan barang-barang dari era modern lainnya. Kapsul ini pertama kali disimpan di pondasi gedung yang dibangun pada abad ke-18 ini pada tanggal 4 Juli 1795 dalam rangka memperingati 2 dekade kemerdekaan Amerika Serikat. Pada saat itu, Samuel Adams menjabat sebagai gubernur Massachusetts dan Reverie, seorang simbol penting era kolonial dan perajin perak terkemuka, menonjol setelah memberitahu para pejuang anti-kolonial tentang kedatangan pasukan Inggris sebelum pertempuran Lexington dan Concord pada tahun 1775. Dan ini adalah pertama kali sejak 1855 bahwa kotak ini dibuka dan isi dari kotak tersebut dipamerkan kepada publik.
Kapsul ini terbukti lebih tua lebih dari seabad dibandingkan dengan kapsul yang berusia 113 tahun yang ditemukan dalam patung singa di gedung parlemen lama Boston tahun sebelumnya. Kapsul itu berisikan barang-barang yang berkaitan dengan kampanye presiden dari William McKinley dan Theodore Roosevelt. Kapsul waktu 1901. Patung singa berwarna keemasan yang sedang berjaga di atas gedung Old State House Boston, Amerika Serikat, ternyata selama 113 tahun menyimpan sebuah misteri. Rahasia itu adalah sebuah kapsul waktu yang tersembunyi di dalam kepala patung tersebut. Misteri ini mulai terkuak ketika patung singa tersebut diturunkan untuk dilakukan pemulihan atau sebuah perbaikan. Otoritas setempat dan Bostonian Society menggunakan kamera mini untuk mengamati interior patung dan akhirnya bisa memastikan rumor yang telah lama beredar. Mereka menemukan kotak tembaga yang disegel di dalam patung yang diperkirakan berasal dari tahun 1901. Kapsul waktu ini sudah lama dilupakan, sampai keturunan salah satu pencipta patung tersebut mengingatkan Bostonian Society melalui surat yang dikirim beberapa tahun sebelumnya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengambil kotak tersebut dan mengetahui apa isi di dalamnya tanpa merusak patung singa yang bersejarah ini? Boston Globe melalui penelusuran arsip surat kabarnya menemukan laporan tahun 1901 yang menceritakan tentang kapsul waktu ini. Disebutkan di laporan tersebut bahwa di dalamnya terdapat daftar kontribusi dari pejabat negara bagian dan kota, surat kabar lama Boston, nama-nama pencipta patung singa dan unicorn, dan juga ada pin kampanye Presiden Theodore Roosevelt dan William McKinley, dan juga beberapa surat dari polisi Boston dan beberapa foto. Kapsul waktu ini dikeluarkan dengan mencopot mahkota singa. Heather Ladd, juru bicara Bostonian Society, memastikan kalau proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Patung singa tersebut lalu dikembalikan ke posisinya bersama dengan kapsul waktu yang baru pada bulan berikutnya. Salah satu benda yang dimasukkan adalah medali dari Boston Marathon tahun 2013. Kapsul waktu 1915. Sebuah rahasia berusia lebih dari 1 abad berhasil dipecahkan oleh 3 mahasiswa Universitas Boston, yaitu Emma Partle, Sarah Menke, dan Adam Mumford. Mereka menemukan sebuah kapsul waktu yang berisi artefak-artefak bersejarah, termasuk koran yang telah berumur 102 tahun. Penemuan ini dilakukan saat mereka sedang menyortir beberapa kotak berisikan arsip dalam kerja musim panas mereka. Ketika mereka melalui tumpukan dokumen, mereka menemukan sebuah wadah tembaga seukuran pemanggang roti tersembunyi di dalam kotak tersebut. Yang terlintas di otak mereka pertama kali adalah kapsul waktu. Kapsul waktu ini tertera tanggal Juni 1915 saat pembangunan Commonwealth Armory baru dimulai. Commonwealth Armory adalah gudang senjata yang dikelola oleh Garda Nasional Angkatan Darat Massachusetts. Ironisnya, kapsul waktu ini sebenarnya telah ditemukan pada tahun 2002 ketika gudang senjata itu dihancurkan untuk perluasan kampus. Namun kapsul tersebut tampaknya kembali dilupakan sampai ditemukan kembali 15 tahun kemudian. Berbagai macam barang bersejarah tersimpan dengan rapi di dalam kapsul waktu ini. Di antaranya adalah salinan Manual of the Massachusetts General Court tahun 1914, salinan koran Boston Daily Advertiser tahun 1915, beberapa koin, peta jalur kereta bawah tanah MTA ke Harvard Square, sebuah dokumen yang mirip proposal pembangunan gudang senjata, dan foto-foto pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut. Kapsul waktu 1887. Tidak ada sejarah yang benar-benar hilang. Sejarah selalu menemukan cara untuk menyeruak kembali ke permukaan. Belum lama ini, konservator dari Departemen Sumber Daya Bersejarah Virginia menemukan sebuah kapsul waktu dari reruntuhan Monumen Jenderal Konfederasi Robert E. Lee. Kotak ini, yang berisi berbagai artefak dan dokumen, kelihatannya merupakan kapsul waktu yang dicari sejak 1887. Berdasarkan catatan sejarah, sekitar 60 objek benda disumbangkan oleh penduduk setempat, organisasi dan bisnis Richmond ke dalam kapsul ini. Dan beberapa di antaranya adalah memorabilia konfederasi. Jenderal Lee, pemimpin pro-perbudakan selatan dalam Perang Saudara Amerika, dan monumen-monumen untuknya telah menjadi titik pertentangan dalam perjuangan keadilan rasial baru-baru ini. Sejak tahun 2020, patung ini telah menjadi pusat perhatian dalam konteks pembunuhan polisi terhadap George Floyd dan protes global yang lainnya. Ekstraksi kapsul ini menandai akhir dari pencarian yang panjang. Kotak ini dengan berat 16,6 kg ditemukan dalam air di ceruk kecil dasar monumen. Meski isinya basah, mereka tampaknya dalam kondisi yang baik. Menurut laporan berita dari akhir 1800-an, kapsul waktu ini ditempatkan di dasar patung. Beberapa spekulasi mengatakan kalau kapsul ini mungkin berisikan foto yang langka dan penting secara historis dari mendiang Presiden Abraham Lincoln. Tapi ternyata salah satu temuan menarik di dalam kotak tersebut adalah gambar cetakan dari Harper's Weekly tahun 1865 yang memperlihatkan ada sosok yang sedang berduka di atas makam Abraham Lincoln. Dan bukannya foto Lincoln yang diharapkan banyak orang.
Isi kotak tersebut dikemas rapat telah mengembang, lembab dan saling menempel yang membuat pembongkaran menjadi sulit. Di dalamnya ditemukan buku-buku basah, dokumen, amplop uang konfederasi dan bahkan 2 artefak berukir. Artefak berukir ini meliputi simbol masonik dan bendera konfederasi yang konon terbuat dari pohon yang tumbuh di atas kuburan asli Jenderal Stonewall Jackson.